Ya pastinya kan dengan membuat onar di rumah saya, masuk tanpa izin dan segala macam. Ya menurut kalian benar nggak? Ya, saat ini kami berkunjung ke Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya laporan polisi saudara atau klien kami Angel Elga dengan terlapor saudara Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu. Dan sekarang kami lakukan koordinasi tentang perjalanan perkara tersebut atau penyidikan, di mana setelah kami konsultasi mungkin kami akan hadirkan saksi-saksi lagi untuk memperkuat laporan dugaan tindak pidana baik itu memasuki perkara tanpa izin dan pengerusakan. Karena ada beberapa cerita dan beberapa kronologis perkara yang tidak diungkapkan dalam penyidikan ini, kami akan hadirkan saksi lain dan saksi ahli lagi untuk menyempurnakan laporan polisi ini. Yang mana terlapornya adalah Vicky Prasetyo dan kawan-kawan, sekitar 4 atau 5 saksi yang disebut dalam berita acara pemeriksaan tersebut. Kawan-kawan itu termasuk keluarganya juga, Bang? Ya, entah itu keluarga, ada hubungan keluarga atau apapun juga itu urusan lain, tapi di sini kan pribadi, lepas pribadi ya. Kenapa Bang harus memanggil saksi ahli lagi? Saksi ahli itu untuk mempertegas atau memperjelas suatu peristiwa hukum yang dilaporkan, apakah itu memasuki unsur dugaan tindak pidana atau tidak, apakah di wilayah berat atau pidana, itu maksudnya. Bang, ini laporan yang berbeda atau laporan yang sudah menjerat Ini laporan ini sudah 2018 lalu ya. Ini sebenarnya berbeda sih, berbeda dengan yang kemarin. Cuman ini kan kemarin memang laporan saya yang kemarin, gitu, tapi berbeda. Gitu. Memang yang laporinnya bareng-bareng kemarin. Jadi selesainya fokus dulu yang ini dulu satu-satu. Oke, rencananya habis ini siapa lagi yang akan masuk? Ini kan akan banyak pelakunya kabarnya gitu. Mungkin Kalau termasuk kita adik-adiknya. kan nggak bisa menentukan. Yang menentukan adalah pihak aparat ya. Saya orang yang dirugikan, yang dicemarkan, yang difitnah, ya saya mengikuti proses hukum ini kan. Jadi ya saya ikutin aja. Begitu saya lapor nanti tahap-tahapnya seperti apa ya saya ikutin. Apa yang disuruh polisi, saksi apa segala macam ya saya ikutin apa ya. Memang sudah ada kan dari pihak mereka itu hubungin saya, manajer media. Ada kata-katanya juga sudah kirim ke saya juga, meminta maafan dari dia ke saya dan mau ketemu dengan saya. Tapi saya memang kemarin-kemarin kan belum ada waktu ya, karena saya masih ada mau nyelesain syuting iklan kosmetik, masih syuting juga. Jadi saya belum ada waktu untuk bertemu dengan mereka, tapi sudah ada chat dari mereka juga ke saya, permintaan maaf lah terhadap saya. Jadi untuk orang-orang yang kemarin sempat bilang katanya memasuki pengarangan Mobile itu bagaimana, itu ada berkaitan dengan Vicky, mungkin anggota keluarga itu bagaimana? Onar di rumah saya, masuk tanpa izin dan segala macam. Ya menurut kalian benar nggak? Angel, tapi Kalian bisa jawab. kemarin pihak sana membantah adanya yang masuk ke rumah itu. Ya sekarang gini, mereka punya hak untuk membantah, membela diri. Tapi kenyataannya kalian sudah lihat kan seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Itu sudah menjadi jawaban buat saya bahwa kita terus percaya negara kita ini negara hukum dan kita nggak boleh berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau pihak mereka membela diri, selalu membangun opini, kan memang kelihatan kenapa dilakukan ini terhadap saya. Kuncinya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya. Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Jadi pada saat sekarang pun, setelah polisi sudah menentukan ini orang bersalah nih, tersangka nih, dia akan terus menciptakan opini. Pengacaranya berbicara opini terus yang dia kirimin. Tapi ingat, kalian coba perhatikan deh, kalian sebagai awak media nih semuanya, coba perhatikan, pernah nggak sih satu kali pengacaranya dia jujur mengatakan bahwa hasil visum saya, ya coba deh tanya dia, komentar nggak dia masalah hasil visum saya? Ya, setelah saya sudah menjelaskan kronologi bagaimana saya ada di dalam kamar, oke,
itu hak siapapun percaya atau tidak itu terserah, karena yang dibangun opini seperti itu ya, itu saya nggak bisa berteriak orang percaya saya, enggak. Maka dari itu saya menempuh jalur hukum, karena kalau saya berbicara pasti kan namanya orang hidup ya, ada yang suka ada yang nggak suka, itu biasa, dan saya tidak mau pusingin dengan komentar orang lain. Karena itu saya masuk ranah hukum, biar diselesaikan. Tetapi kalian coba perhatikan, yang dia bangun terus pengacaranya adalah opini terus, seolah saya begini, tapi pengacara ini kan dia nggak mau jujur dengan dirinya sendiri nih, bahwa Angel Elga sudah diberikan SP3, bahwa Angel Elga ini sudah divisum, dan hasil visumnya negatif, dan itu bukan dari saya, dari kedokteran dan kepolisian. Pernah nggak sih dia ngebahas itu? Itu loh kuncinya. Kunci itu dulu deh. Jadi poinnya tuh sebenarnya udah dapat ya. Saya cerita kronologi, tapi kronologi itu kan karena waktu itu kalian masuk ke kamar saya, menyorot ke rumah saya, itu saya sudah ada di dalam. Tapi kronologi bagaimana dobrak seperti apa kan tidak disebutkan. Kan ini sudah selesai nih, tahap itu sudah selesai nih. Akhirnya mereka ketahuan nih, menjebak saya tahu. Nah, saya minta tolong, gitu. Berbicaralah seapa adanya. Kayak kemarin saya lihat tadi di itu berita kan, dia mengatakan dia ini sengaja mau adu domba saya dengan media, dengan aparat ya. Dia seolah-olah bilangnya media harus disalahkan, media harus dilapor. Jujur, saya katakan saya orangnya, saya memang nggak ngerti hukum, tapi saya tidak mau mengkambing hitamkan orang lain. Ya dong. Kalian ini kan yang masuk ke rumah saya tidak tahu permasalahannya apa. Misalnya kalian diundang, ayo kita bertamu ke rumah orang ini. Pikirannya kan, oh ya udah bertamu baik-baik. Tapi setelah sampai di sana, tiba-tiba dia membakar rumah saya atau dia mendobrak itu rumah saya, kan kalian tidak tahu. Berarti bukan kalian yang harus saya salahkan kan? Dia. Nah tapi kan dia sengaja mau adu domba saya. Terus ngomong juga kemarin masalah persidangan. Lucu gitu. Dia ini membentuk opini begini, dia baca kan itu kan, tapi dia tidak baca sampai habis. Saya bilang ini orang kok jahat ya, membentuk opininya terus seperti itu. Dia bilang bahwa jaksa begini. Ini dia sengaja, dia mengadu domba saya dengan aparat, dengan media. Tapi jujur saja, saya ini udah menunggu 2 tahun keadilan ini. Saya tidak mau diadu domba. Saya sudah berterima kasih kepada kepolisian, bekerja sangat baik dan sangat teliti. Dan saya juga berterima kasih kepada jaksa, dan juga saya berterima kasih kepada ketua hakim, ya hakim. Saya serahkan semuanya, saya jalankan.